Ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Tetap teguhkan prinsip 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi revolusi Rusia. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu 3.4, menganalisis keterkaitan dari proses revolusi besar di dunia, yaitu revolusi Amerika, revolusi Perancis, revolusi Cina, dan revolusi Rusia, dan juga pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa itu dan masa sekarang. Nah, untuk indikator yang akan ditempuh yang menjadi tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengidentifikasi bagaimana latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Yang kedua, mengemukakan pengaruh terjadinya revolusi Rusia terhadap perkembangan negara Rusia. Yang ketiga adalah menganalisis dampak revolusi Rusia terhadap umat manusia. Yang keempat adalah mengeneralisasikan keterkaitan proses revolusi Rusia dengan terhadap kehidupan umat masa kini dan juga pada masa itu. Nah, kalian sudah tahukah apa itu revolusi Rusia? Revolusi Rusia itu adalah suatu gerakan politik yang terjadi di negara Rusia pada waktu itu, tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan dari Tsar Nicholas II yang memiliki pemerintahan yang diktator. Kemudian digulingkan. Nah, revolusi Rusia ini terjadi dalam dua fase. Fase pertama pada tahun 1505. Fase yang kedua terjadi pada tahun 1917. Pertama akan membahas mengenai latar belakang mengapa timbulnya revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini terjadi dikarenakan pemerintahan Rusia yang pada waktu itu memiliki sistem secara kerajaan dipimpin oleh Tsar Nicholas II, memiliki sistem pemerintahan yang bersifat otoriter dan juga bersifat sewenang-wenang. Maka itu menimbulkan kerugian bagi rakyat, ditambah lagi banyak rakyat Rusia yang mengalami kemiskinan, sehingga pada waktu itu memunculkan perlawanan dari rakyat untuk menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Secara garis besarnya, timbulnya revolusi Rusia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karena pemerintahan Tsar Nicholas II yang bersifat otoriter yang merugikan rakyat. Kemudian yang kedua adalah karena adanya perbedaan sosial yang mencolok antara golongan bangsawan dan juga golongan rakyat. Yang ketiga adalah Rusia sering mengalami kekalahan dalam peperangan. Salah satunya dalam peperangan Tannenberg yang melawan dari pasukan Kekaisaran Jerman, sehingga itu menimbulkan sifat ketidakpercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Tsar Nicholas II. Yang keempat adalah munculnya bencana kelaparan dan juga kemiskinan di kalangan rakyat Rusia yang menimbulkan pada waktu itu beberapa perlawanan dari rakyat untuk meminta kesejahteraan terhadap pemerintah. Kelaparan ini dikarenakan macetnya di bidang industri dan juga pertanian, karena banyak sekali tenaga kerja yang dikirim ke medan perang untuk melakukan peperangan. Selanjutnya adalah membahas mengenai tokoh dari dibalik revolusi Rusia. Revolusi Rusia itu menginginkan timbulnya suatu perubahan besar dalam bidang ekonomi dan juga pemerintahan, sehingga dapat memunculkan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang paling terkenal dalam peristiwa revolusi Rusia adalah Vladimir Lenin. Vladimir Lenin ini adalah seorang revolusioner komunis dan juga seorang politikus dan juga penggagas dari politik kebangsaan Rusia. Nah, Vladimir Lenin ini memiliki haluan ideologi sosialisme sesuai yang diciptakan oleh Karl Marx.
Karl Marx ini adalah orang yang menciptakan ideologi sosialisme yang kemudian dijadikan sebagai dasar ideologi yang dibawa oleh Vladimir Lenin. Nah, salah satu dampak dari timbulnya revolusi Rusia adalah berkembangnya paham sosialisme ke seluruh dunia, yang salah satunya juga lewat peran dari Vladimir Lenin. Berikutnya adalah peristiwa terjadinya revolusi Rusia. Sistem pemerintahan Rusia memiliki sistem secara kerajaan sebelum timbulnya revolusi. Sistem pemerintahan kerajaan ini merugikan rakyat Rusia dikarenakan bersifat absolut. Jadi keputusan dari seorang pemimpin kerajaan itu harus benar-benar mutlak dipatuhi. Sehingga banyak sekali rakyat-rakyat Rusia yang berusaha untuk melawan kebijakan pemerintah Rusia mendapatkan hukuman berupa penyiksaan. Dan juga banyak sekali tokoh-tokoh intelektual yang melawan kebijakan pemerintahan harus diasingkan. Nah, ada beberapa peristiwa yang menjadi pertanda munculnya revolusi Rusia. Misalnya adalah industrialisasi, kemudian munculnya paham sosialisme yang dibuat oleh Karl Marx dan juga dikembangkan oleh Vladimir Lenin, dan juga banyak sekali peperangan-peperangan yang dialami oleh negara Rusia yang mengalami kekalahan. Misalnya peperangan melawan Kekaisaran Jerman dan juga peperangan melawan Jepang. Revolusi Rusia itu terjadi dua fase. Fase yang pertama itu terjadi pada tahun 1905. Fase yang kedua itu terjadi pada tahun 1917. Pada fase yang pertama, pada tahun 1905, itu terjadi dikarenakan Rusia mengalami kekalahan melawan Jepang, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari rakyat Rusia kepada pemerintahan kerajaan Rusia. Ditambah juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Tsar Nicholas II yang merugikan rakyat, terutama bagi para buruh pekerja. Sehingga menimbulkan aksi berupa pemogokan di berbagai kota-kota di Rusia. Revolusi ini yang pertama ditandai dengan berdirinya organisasi Dewan Buruh atau Soviet. Organisasi Dewan Buruh ini atau Soviet ini dibentuk oleh orang-orang buruh yang melakukan pemogokan untuk melawan kebijakan dari Tsar Nicholas II. Dan juga organisasi Soviet ini didirikan dikarenakan organisasi pemerintahan berupa Duma itu tidak mewakili hak suara dari rakyat. Revolusi yang kedua yang terjadi pada tahun 1917, situasinya sedikit berbeda. Revolusi ini terjadi kembali ya, dengan adanya pemogokan, kemudian banyak sekali demonstrasi-demonstrasi di beberapa kota, dan juga ditambah pada waktu itu golongan dari tentara yang awalnya itu memihak kepada pemerintahan kerajaan Rusia, sekarang pada waktu revolusi kedua berbalik melawan pemerintahan kerajaan, sehingga Tsar Nicholas II dapat ditawan dan dipaksa turun dari pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan akhirnya bisa turun dan dibuatlah pemerintahan sementara oleh kaum revolusi dengan di bawah kendali koordinasi dari golongan liberal dan golongan sosialis. Golongan liberal akhirnya terpilih untuk memimpin pemerintahan sementara, tetapi lambatnya pergerakan dari golongan liberal kemudian menimbulkan revolusi yang berikutnya pada bulan Oktober tahun 1917. Nah, pada revolusi Oktober tahun 1917 muncullah revolusi yang disebut revolusi sosialis ya, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, yang akhirnya pada waktu itu pada 25 Oktober 1917 mendirikan suatu negara sosialis komunis di Rusia. Selanjutnya adalah pengaruh dari revolusi Rusia. Revolusi Rusia sangat berdampak besar bagi perkembangan negara Rusia. Awalnya Rusia memiliki sistem pemerintahan secara kerajaan yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Melalui revolusi Rusia, sistem pemerintahan itu berganti menjadi sistem pemerintahan secara sosialis komunis.
Dan melalui revolusi Rusia juga dapat menumbangkan pemerintahan Tsar Nicholas II yang bersifat diktator. Revolusi Rusia juga berdampak terhadap negara lain, misalnya di negara Cina dan juga negara Indonesia. Melalui perkembangan paham-paham Marxisme dan sosialisme dari Rusia itu, memunculkan organisasi pergerakan yang berhaluan Marxisme dan sosialisme. Itu bisa dilihat di pergerakan di Indonesia dengan munculnya Partai Komunis di Indonesia. Nah, paham komunis ini atau sosialisme tersebut disebarkan ke Indonesia melalui tokoh Belanda yaitu Snevely yang terinspirasi dari negara Rusia. Nah, itu tadi pembelajaran dari revolusi Rusia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran yang penting dari timbulnya peristiwa revolusi Rusia supaya pembelajaran tersebut bisa bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Mungkin itu materi yang dijelaskan mengenai peristiwa revolusi Rusia. Tetap selalu jaga kesehatan dan terima kasih.